Dahulu kala, ada seorang raja bernama Datuk Tuan. Raja Datuk Tuan adalah orang yang hebat meski terkadang ia arogan. Akan tetapi, ia mampu membuat kerajaannya makmur. Namun, ia terkadang terlihat sedih karena ia sudah menikah lama dengan Permaisuri Dewi Mas. Akan tetapi, ia belum memiliki anak satupun. Istriku Dewi Mas, aku mohon maaf jika ini menyakiti hatimu, tetapi aku ingin membicarakan suatu hal. Dengannya apa yang kau bicarakan? Jadi, kita sudah lama menikah, akan tetapi kita belum juga mempunyai anak. Maaf jika ini menyakiti hatimu, tetapi bolehkah aku menikah lagi? Tentu saja boleh, rajaku. Ini demi kepentingan kerajaan ini. Terima kasih istriku. Setelah mendapatkan restu dari permaisurinya, Raja Datuk Tuan pun menikahi seorang wanita bernama Sunggar Tutul. Setelah menikah dengan Sunggar Tutul, Raja Datuk Tuan lebih perhatian ke Sunggar Tutul daripada ke Dewi Mas. Hal tersebut membuat Dewi Mas menjadi bersedih hati. Pada suatu hari, Dewi Mas ternyata berhasil mengandung anak dari sang raja. Ia sangat senang dan bersyukur pada saat itu. Permaisuri, selamat atas kehamilan Anda. Saya juga berturut bersuka cita atas kehamilan Anda. Terima kasih atas kesenjanganmu, pelayan. Pada saat itu, Sunggar Tutul mengintip dan menguping pembicaraan mereka. Ia merasa sangat jengkel dan kesal. Lalu ia merencanakan untuk mengusir Dewi Mas dari kerajaan. Siap, akan kusir kau di kerajaan ini. Suamiku, Ada apa istriku? bagaimana bisa Permaisuri Dewi Mas hamil? Padahal selama ini dia tidak bisa hamil. Apa jangan-jangan Cukup yang kamu katakan. Sebenarnya yang kamu katakan benar juga. Aku harus mengusir Permaisuri Dewi Mas dari kerajaan ini. Ini semua demi nama baik dari kerajaan ini. Datuk Tuan pun memanggil Dewi Mas. Aku tidak ingin kehamilanmu menjadi aib bagi kerajaan ini. Aku perintahkan sekarang juga kau pergi dari istana ini. Tapi suamiku, aku ini adalah istrimu. Jangan usir aku dari sini. Diam! Aku katakan sekali lagi, cepat pergi dari sini. Permaisuri, kita pergi dari Kamu gak bisa begitu dengan aku. Tega sekali. Pergi! Setelah diusir dari kerajaan, Dewi Mas pun tinggal di Pulau Bali dan melahirkan anak kembar. Yang laki-laki diberi nama Raden Nuna Putra Janjak, lalu yang perempuan diberi nama Dewi Renjani. Seiring berjalannya waktu, Dewi Renjani dan Raden Nuna pun penasaran, lalu menanyakan tentang ayah mereka. Pada saat itu, akhirnya Dewi Mas menceritakan semuanya. Baiklah anak-anakku. Jadi aku ingin bercerita tentang ayahmu. Jadi ayahmu itu adalah raja yang sangat hebat. Namanya itu Datuk Tuan. Ibu, tapi kenapa kita tinggal di tempat ini, Bu? Bukannya ayah adalah raja. Seharusnya kita tinggal di istana. Benar kata Rinjani itu, Bu. Kenapa kita tinggal di sini? Padahal ayah kan ada raja. Nah, karena suatu kejadian, ibu diusir dari kerajaan. Mendengar hal tersebut, Raden Nuna sangat marah. Dia berjanji akan menemui ayahnya bagaimanapun caranya. Raden Nuna pun pergi berlayar untuk menemui ayahnya. Namun sesampainya di kerajaan Datuk Tuan, ia dihadang pengawal kerajaan. Namun ia berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah mengalahkan banyak pengawal kerajaan, ia pun bertarung melawan Datuk Tuan. Kau, Raja Datuk Tuan kan? Ya, memangnya kenapa? Apa masalah? Cah. Ya,
Aku adalah anakmu. Apa? Apa kau masih belum sadar? Aku ini adalah anakmu. Semenjak kau mengusir ibu dari rumah, kita hidup susah. Nak, tenangkan dirimu nak. Aku akan mendengarkan ceritamu. Duduklah terlebih dahulu. Duduklah. Setelah bertarung dengan Raden Nuna, Datuk Tuan merasa sangat menyesal karena telah mengusir istri yang sangat setia padanya. Akhirnya mereka pun hidup kembali bersama. Lalu Dewi Mas bertemu dengan Sungkar Tutul. Mas, maafkan aku karena telah menuduhmu hingga tinggal terusir dari kerajaan ini. Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu. Beberapa tahun kemudian Datuk Tuan turun tahta. Akhirnya Raden Nuna diangkat menjadi raja baru di kerajaan itu. Datuk Tuan pun memutuskan untuk bertapa. Ia mengajak Dewi Renjani untuk bertapa bersamanya. Rinjani, temanilah ayah bertapa di sini. Ayah akan bertapa dalam damai. Baiklah ayah, aku akan temani ayah untuk bertapa di sini. Ayo. Saat bertapa, Dewi Renjani pun diangkat oleh para jin untuk menjadi ratu mereka. Akhirnya tercipta Gunung Renjani. Jadi aib bagi kerajaan ini.